Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida As'ad. Dalam penyusunan RKAM ini, saya berperan sebagai kepala madrasah. Adapun peran kepala madrasah di dalam sebuah madrasah, yang pertama sebagai edukasi, baik itu kepada guru, pegawai maupun kepada siswa. Kemudian yang kedua sebagai administrator. Kemudian yang ketiga sebagai supervisor, dan yang keempat sebagai leader. Selanjutnya saya akan memperkenalkan madrasah kami serta dana yang kami terima. Baik, nama madrasah kami adalah MI Nurul Yakin Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kami memiliki 64 orang siswa, 5 ruang kelas, dan 5 guru PNS. Adapun sumber dana yang kami terima berasal dari 5 sumber. Yang pertama adalah dana gaji PNS yang kami terima sebesar 20 juta ribu rupiah. Kemudian yang kedua berasal dari dana BOS. Dana BOS yang kami terima sebanyak 51 juta 200 ribu rupiah. Ini hasil kali antara 64 siswa dikalikan dengan dana BOS yang kami terima pada tingkatan MI adalah 800 ribu rupiah per anak. Kemudian yang ketiga, dana alumni. Dana alumni yang kami terima sebesar 2 juta ribu rupiah. Kemudian yang ketiga, dana komite sekolah. Dana komite sekolah yang kami dapatkan sebesar 40 juta ribu rupiah. Kemudian yang terakhir, dana infak. Dan infak yang kami terima sebesar 10 juta ribu rupiah. Jadi total dana yang kami terima sebesar 123 juta 200 ribu rupiah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesar Alwandi, NIM 2030011 8059. Jadi dalam pembuatan anggaran di sekolah, di sini saya berperan atau bertugas sebagai bendahara madrasah. Nah, saya akan menjelaskan madrasah kami serta dana yang kami terima. Nah, adapun nama madrasah kami yaitu MI Nurul Yakin Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, jadi di madrasah kami sini ada beberapa sumber dana, yaitu ada 4. Yang pertama, dana BOS pusat, di mana dana BOS pusat di sini totalnya adalah 51 juta, dan kedua adalah dana komite, ketiga dana alumni, dan terakhir adalah dana infak. Nah, jadi saya akan jelaskan dulu yang pertama, dana BOS pusat, yang dimana totalnya tadi adalah 51 juta 200 ribu rupiah. Ini didapatkan dari hasil kali antara banyaknya siswa dengan banyak BOS yang diterima di tingkatan MI ataupun jumlah siswa di madrasah kami, yaitu 54 orang siswa, 64 orang siswa, dan dana BOS yang diterima untuk MI kami adalah Rp 800.000 per orang atau per siswa. Jadi jumlah total dana BOS yang diterima oleh madrasah kami untuk dana BOS pusat adalah 51 juta 200.000 rupiah. Kemudian dana komite sekolah sebesar 40 juta. Kemudian dana alumni sebesar 2 juta, dan dana yang ketiga, yang terakhir itu adalah dana infak sebanyak 10 juta. Jadi total dana keseluruhan yang terkumpul di madrasah kami adalah sebesar 123 juta rupiah. Kenapa 123 juta rupiah? Karena ada 20 juta tambahan dari gaji rutin PNS, yakni 20 juta per tahun. Jadi setiap tahunnya itu ada 20 juta yang akan masuk. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengeluaran apa saja yang ada di madrasah kami ataupun kegiatan yang akan kami lakukan. Jadi sebagian besar penggunaan anggaran kami dipergunakan untuk program pengembangan sarana prasarana, yang dimana pada grafik kami 60% dana yang dipakai adalah untuk itu menjelaskan untuk penggunaan anggaran sarana dan prasarana kami, seperti bagaimana dalam grafik yang tersedia pada RKM kami. Nah, baik, saya akan jelaskan biaya operasional rutin. Yang pertama adalah biaya belanja pegawai, di mana belanja pegawai ini dana yang digunakan adalah 25.400.000 terbagi atas belanja tidak langsung, yaitu 20 juta yang merupakan gaji PNS, dan belanja langsung gaji honorer tetap
yaitu 3 juta, dan pegawai honorer tidak tetap yaitu 2.400.000. Jadi totalnya 5.400.000. Nah, yang kedua, belanja barang dan jasa. Dana yang akan dipergunakan untuk barang dan jasa sebesar 7.980.000 rupiah, yang dimana dana itu biar untuk digunakan pembayaran pembayaran langganan listrik, yaitu sebesar 1,2 juta, dan pembayaran telepon 780.000, dan pembelian ATKP bahan habis pakai itu 6 juta. Jadi totalnya keseluruhan 7.980.000 rupiah. Yang ketiga, belanja modal. Jumlah dana yang digunakan yakni 6.020.000 rupiah, dan dimana terbagi atas pembelian prioritas. Yang pertama 1.520.000, dan yang kedua adalah pembelian laptop 4.500.000. Jadi total dana yang digunakan untuk biaya operasional rutin yaitu 39.400.000, di mana 19.400.000 itu berasal dari dana bos, dan 20 juta itu berasal dari gaji rutin PNS atau dalam tahunan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joharis, NIM 203118051. Di sini saya sebagai komite sekolah akan menjelaskan tentang rencana pembiayaan dan sumber pendanaan. Sebelum saya masuk ke penjelasan saya tentang rencana, biaya, dan sumber pendanaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang komite sekolah. Jadi, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Komite sekolah sendiri diatur dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Menjadi seorang komite sekolah harus mengetahui beberapa tugas dan fungsinya sebagai komite sekolah. Yang pertama yaitu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tugas yang kedua yaitu menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Tugas yang ketiga yaitu mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tugas yang keempat yaitu menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan di definisi komite sekolah, bahwa yang berperan atau yang bisa menjadi komite sekolah adalah orang tua atau wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan, kemudian ada tokoh masyarakat, serta pakar pendidikan. Mungkin itu penjelasan saya sedikit tentang komite sekolah. Saya masuk ke penjelasan tentang rencana biaya dan sumber pendanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Langsung saja, di sini di rencana biaya dan sumber pendanaan pada standar isi atau pengembangan kurikulum KTSP ada beberapa program kegiatan pengembangan dan operasional. Yang pertama yaitu membuat jadwal sosialisasi visi dan misi, tidak membutuhkan rencana biaya. Kemudian program yang kedua yaitu mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat sekitar sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian rencana biaya yang dibutuhkan yaitu 200.000 rupiah dengan sumber pendanaan dana BOS atau BOS pusat 50.000 rupiah, komite madrasah 50.000 rupiah, dana alumni 50.000 rupiah, dan dana infak 50.000 rupiah. Kemudian program yang kedua yaitu
Program yang ketiga yaitu membuat jadwal penyusunan kurikulum. Di sini tidak membutuhkan rencana biaya. Program yang keempat yaitu melibatkan pengawas dalam penyusunan kurikulum, rencana biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Ulfa, NIM 203118554. Baik, di sini saya akan berperan sebagai tenaga pendidik. Nah, saya akan menjelaskan mengenai biaya pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan. Di mana yang termasuk dalam biaya pengembangan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yaitu standar sarana dan prasarana madrasah. Yang pertama yaitu membangun satu toilet pada tahun pelajaran 2018 sampai 2019 dan membangun satu toilet pada tahun pelajaran 2019 sampai 2020, di mana pembiayaannya itu senilai 20 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu pembelian 6 meja guru, di mana pembiayaannya itu senilai 2 juta rupiah. Dan yang ketiga itu perbaikan ruang kantor, dan sedangkan pembiayaannya itu senilai 2.500.000 rupiah. Dan keempat itu pembelian sarana perpustakaan termasuk rak buku, meja baca, meja kursi petugas, lemari, papan pengumuman senilai 10 juta rupiah. Kelima, pengadaan fasilitas UKS seperti kasur, lemari, obat, timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan. Rencana pembiayaannya itu senilai 5 juta rupiah. Keenam yaitu pengajuan dan pemasangan jaringan internet. Pembiayaannya itu senilai 1.500.000 rupiah. Dan yang ketujuh yaitu perbaikan lapangan, di mana pembiayaan itu senilai 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu standar pengelolaan pengembangan dan implementasi manajemen madrasah, di mana yang termasuk dalam pengembangan dan implementasi manajemen madrasah yaitu yang pertama workshop penyusunan rencana kerja. Rencana pembiayaannya itu senilai 2 juta rupiah. Yang kedua yaitu workshop penilaian kinerja pendidik, di mana rencana pembiayaannya itu senilai 2 juta rupiah. Ketiga, pemilihan dan penentuan tugas tenaga kependidikan. Dan keempat itu pelaksanaan supervisi, di mana rencana pembiayaan itu senilai 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu standar pembiayaan atau pengembangan dan penggalian dana pendidikan, di mana yang termasuk dalam pengembangan dan pengendalian dana pendidikan. Yang pertama yaitu membuat RKIM, di mana rencana pembiayaannya itu senilai 2 juta rupiah. Yang kedua yaitu membuat dokumen investasi, di mana rencana pembiayaan itu senilai 500.000 rupiah. Yang ketiga yaitu sosialisasi program madrasah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dan pendanaan program madrasah, di mana pembiayaannya itu senilai 300.000 rupiah.
Nah, selanjutnya itu standar penilaian, pengembangan, dan implementasi pendidik, di mana yang termasuk dalam pengembangan dan implementasi penilaian yang pertama yaitu workshop penentuan KKM, di mana rencana biayanya itu senilai 2 juta rupiah. Kedua yaitu workshop penilaian K13, rencana biayanya senilai 3 juta rupiah. Terus yang ketiga itu pembuatan kisi-kisi soal oleh semua guru. Terus yang keempat itu penyusunan program ulangan tengah semester.